Kenapa sih orang selalu berboncengan kalau lewat jalan sana? Tanyaku pada seorang bapak-bapak tetanggaku yang kebetulan berpapasan denganku saat itu. Waktu itu, aku baru saja selesai sholat Isya berjamaah di Masjid Burul Qoryah. Aku juga kurang tahu, Li. Katanya sih kalau sendirian nanti dibonceng kuntilanak. Kabarnya sih begitu, tapi aku juga kurang tahu. Sahut bapak itu kepadaku. Kami pun lantas berpisah karena kami berbeda RT. RT bapak itu lurus sedangkan aku mesti belok ke arah kanan. Oh iya, namaku Ali. Dan ini adalah ceritaku mengenai sebuah gang berhantu yang ada di desaku. Li, ayo cepat kemas-kemasnya. Hari ini kita pindah ke desa, sebab desa lebih dekat dengan kampusmu. Maka dari itu, selama kamu berkuliah, bapak dan ibu juga kamu akan tinggal di desa. Ucap kakakku sembari memasukkan baju-bajunya ke dalam tas. Nama kakakku adalah Maria, dan dia sangat senang kalau bekerja di toko paman, karena katanya banyak untungnya. Ini masih jam 3 pagi, Kak. Lagian kan kita berangkat setelah subuh, itu artinya pukul 5. Sahutku sembari memelas dan merayu kakakku yang cantik dan suka berdagang itu. Maksudkah kamu itu ada baiknya, Li? Setidaknya kamu siapkan dulu baju-bajumu. Lalu setelah sudah siap, ya silakan tidur lagi. Nanti ibu yang akan membangunkanmu. Kata ibu padaku sembari mengeluarkan tasnya ke depan pintu untuk siap-siap berangkat. Iya, kami berempat akan pergi ke rumah bapak di desa Manara Baru. Rumah itu dulu hanya setahun sekali bapak kunjungi. Itu pun kalau lebaran Idul Fitri sembari ziarah ke makam nenek dan kakek di sana. Kalau itu aku sudah siap, Bu. Sahutku sembari mengeluarkan tasku pula. Pak, apa rumah itu tidak berhantu? Soalnya sudah sekian lama tidak dikunjungi. Sambungku bertanya kepada bapakku sambil berjalan ke kamar bapak dan ibu. Tenang saja, kan ada Bimina dan Vita anaknya yang bapak pekerjakan untuk merawat rumah dan sholat di sana. Sahut bapak menenangkanku. Singkat cerita, aku kemudian tertidur lelap sampai azan subuh tiba. Dan pukul 4:30 dini hari aku kemudian dibangunkan oleh ibuku. Li, Ali, bangun sholat subuh. Seru ibuku membangunkan sembari menggerak-gerakkan tubuhku agar aku cepat terbangun. Oh, sudah subuh ya, Bu? Ali wudhu dulu ya, Bu. Ujarku yang akhirnya terbangun sembari melangkah ke tempat wudhu. Setelah selesai berwudhu, aku dan keluarga aku sholat subuh berjamaah. Usai sholat kami pun menunggu supir pribadi bapak datang menjemput sesuai perjanjian, yakni setelah sholat subuh. Benar, kurang lebih pukul 5 dini hari si supir harus sudah tiba di rumah kami. Assalamualaikum, Pak. Maaf sedikit terlambat. Tadi saya makan dulu di rumah. Ucap si supir kepada bapak. Waalaikumsalam. Iya, nggak apa-apa, Pak. Kami juga baru selesai sholat tadi. Sahut bapakku sembari mengangkut tas kami yang diikuti oleh si supir.
Kini semua sudah di dalam mobil kecuali Kak Maria. Namun tepat saat mau memasuki mobil, Kak Maria mendapatkan penglihatan. Kemampuan penglihatan Kak Maria berasal dari ibuku. Dan ibuku berasal dari nenek ke neneknya lagi. Dan intinya kemampuan penglihatan adalah bergaris keturunan perempuan, yakni ibu. Kemampuan akan berkembang ketika anak perempuan melahirkan anak perempuan. Namun kemampuan akan berganda kalau anak kedua yang lahir adalah laki-laki. Begitu kata ibuku. Li, tadi kakak melihat gang PDAM nomor 2 ada banyak hal gaib yang akan menemui kita di sana nanti. Bisik Kak Maria padaku sembari memejamkan mata. Ia kemudian tertidur. Pak, rumah kita di desa masuk gang apa ya? Tanyaku pada bapak memecah suasana walau saat itu aku sudah sangat mengantuk. Sebab Kak Maria tertidur pulas di bahuku. Kalau tidak salah gang PDAM nomor 1. Memangnya ada apa? Kok kamu bertanya hal itu? Sahut bapakku balik bertanya. Ah, tidak apa-apa, Pak. Ali cuma penasaran saja. Ya sudah kalau gitu. Ali tidur dulu ya, Pak. Bu. Sahutku. Kemudian aku pelan-pelan menutup mata dan terlelap juga. Singkat cerita, kurang lebih 4 atau 5 jam perjalanan akhirnya kami sampai di depan Jalan Manara. Dan setelah dari sana jalan mulai sepi karena dari sana adalah desa-desa. Dan kurang lebih 10 km lagi barulah sampai ke desa Manara baru. Dan masuk ke dalam gang PDAM nomor 1. Alhamdulillah akhirnya kita sampai, Bu. Bik Mina dan Vita sudah menunggu tuh. Maria, Ali, ayo bangun, kita sudah sampai. Ucap bapakku pada kami berdua. Lantas, mata kami yang masih mengantuk pun akhirnya kami paksakan untuk terbuka sejenak. Iya, Pak. Li, tolong bawakan tas kakak ya. Kakak lemes nih. Sahut Kak Maria sembari memohon kepadaku. Lantas aku yang juga masih mengantuk pun akhirnya memaksakan untuk membawakan tas Kak Maria. Iya, Kak. Ucapku. Sembari mengantuk aku mengangkat tas Kak Maria dan tasku menuju ke dalam rumah. Sesampainya kami di dalam rumah dan sungkeman kepada Bik Mina, aku dan Kak Maria ke dalam kamar dan tertidur lagi sampai waktu menunjukkan pukul 11 siang. Selama 1 minggu aku dan Kak Maria hanya diam di dalam rumah tanpa aktivitas di luar rumah. Sebab masa persiapan mahasiswa baru akan dilaksanakan kurang lebih 2 minggu lagi. Lebih tepatnya akhir bulan Agustus ke awal bulan September. Hari ini hari apa, Kak? Kok di luar rame banget? Ucapku sembari minum energen kacang hijau kesukaanku sebagai ganti sarapan. Hari Minggu, Li. Keramaian itu sebab ada pengantin di perempatan Kang PDAM sana. Kabarnya si anak Pak RT. Sahut Kak Maria sembari meletakkan sarapannya di meja dan duduk di sampingku untuk menikmati sarapan pagi bersama. Bapak dan Ibu pergi ke sana ya, Kak? Tanyaku kemudian pada Kak Maria. Iya, Li. Jawab Kak Maria. Kakak nggak ke sana? Ujarku. Aku kembali bertanya sembari memencet-mencet remote TV.
Enggak, Li. Tadi sempet sih aku keluar sebentar melihat-lihat. Sesaat setelah itu, aku dapat penglihatan dari perempatan Gang PDAM sampai ke ujung Gang PDAM nomor 2. Itu seperti ada yang memantau rumah kita. Seperti hal gaib, Deli. Sahut Kak Maria menjelaskan kejadian di luar sana. Sepertinya bakalan terjadi hal gaib yang akan aku alami di sini, Dek. Ujarku dalam hati. Aku mencoba memperingati diriku sendiri. Awalnya, aku seperti ragu-ragu terhadap apa yang diutarakan Kak Maria kepadaku. Sampai suatu ketika aku memulai langkahku untuk bersosialisasi dengan warga. Hal itu aku lakukan mulai dari sholat maghrib berjamaah di masjid hingga selesai sholat waktu isya dan pulang ke rumah. Kurang lebih 5 hari aku lakukan hal itu. Hingga aku mulai berpikiran ada apa gerangan di Gang PDAM nomor 2 yang membuat sebagian warga selalu berboncengan jika melewati daerah sana. Lantas, aku pun menelusurinya. Penelusuran pertamaku adalah dari pembicaraan warga-warga sekitar bahwa itu adalah daerah pembantaian warga lokal yang dilakukan oleh Belanda pada saat penjajahan 350 abad yang lalu. Fit, daerah sini sepi sekali ya. Rumah hanya 5 buah saja. Itu pun di depan tadi. Ucapku pada Vita anak Bimina sembari berjalan pelan-pelan menelusuri Gang PDAM nomor 2. Sudah Lali, kita pulang saja yuk. Nanti bapak dan ibu marah kalau mereka tahu kita keluyuran di sini. Lagi pula ini kan sudah senja, Li. Ucap Vita mulai menghentikan langkahnya dan dia pun mencoba menghentikan langkahku. Namun, langkahku keburu jauh sehingga terpaksa dia mengejarku. Hingga tiba-tiba Fit, ada setan Fit. Mundur-mundur. Kita pulang aja deh ya. Ucapku sambil berjalan mundur dan berkeringat dingin sebab melihat ada sesosok makhluk astral yang sedang bergelantungan di pohon durian. Tiba-tiba saja makhluk itu menjatuhkan diri dan mencoba mengejar kami. Sontak kami pun berlari terbirit-birit. Tangan Vitaku pegang erat-erat. Kami lari dan terus berlari. Hanya itu yang kami lakukan saat itu hingga sampai di perempatan gang. Nampak suasana senyap berganti gelap karena waktu maghrib sudah tiba. Ali, Vita, kalian datang dari mana? Kok seperti habis dikejar setan saja? Ucap Bimina. Dan ketika kami baru sampai di depan pintu utama, beliau langsung menghampiri kami. Mah, tadi kami ke gang sebelah lihat-lihat pemandangan. Tiba-tiba kami dikejar Kunti. Saat Vita sembari menghela napas sebab kelelahan habis berlari berkilo-kilometer jauhnya. Ya sudah, sana kalian pergi mandi. Penuh keringat gitu tuh. Suruh Bimina sambil menarik kedua tangan kami dan langsung membawa kami ke kamar mandi untuk mandi segera. Iya, Bi. Sahut kami kompak. Kami kemudian mengikuti langkah Bimina. Begitulah ceritanya, Kak. Intinya Gang PDAM nomor 2 banyak setannya. Bahkan setelah aku telusuri kemarin banyak sekali sosok-sosok mengenaskan seperti bekas-bekas korban perang dan penindasan penjajah gitu. Pokoknya ngeri banget. Jelasku menceritakan hasil telusuranku tempo hari sembari memejamkan mata sebab waktu sudah malam. Lain kali kalau kamu mau melakukan penelusuran ajak-ajak kakak. Sebab kakak takut terjadi apa-apa terhadap kamu dan Vita.
Ngerti nggak? Ujar Kak Maria. Ia kemudian membetulkan selimutku. Dan setelahnya dia juga tertidur di kasurnya yang penuh gambar bunga. Iya, Kak. Oh ya, sore Jumat, kita mau ke sana lagi untuk meneliti lebih detail apa yang sebenarnya terjadi di gang PDAM nomor 2 itu. Sahutku. Hingga tidak berapa lama kemudian kami pun terlelap begitu saja. Hari ini kamu dan Vita tes di kampus ya, Li? Kakak dengar hari ini tes terakhir kan? Minggu depan udah masa orientasi, dan setelah itu kalian aktif berkuliah di universitas. Ucap Kak Maria memulai pembicaraan pagi itu. Iya, Kak. Kurang dari pukul 9 pagi kami harus segera berangkat ke sana. Sahutku sambil menyeduh energen kacang hijau kesukaanku. Singkat cerita, kurang lebih pukul setengah 9 pagi kami kemudian berangkat menuju kampus dengan diantar supir bapak. Hari berganti hari. Tibalah kini pada hari Jumat tanggal 3 September 2019, yakni hari di mana aku dan Kak Maria juga Vita memulai petualangan kami ke gang PDAM nomor 2. Li, kamu dan Vita jangan sampai pisah ya. Ini kita lagi penelusuran, jadi kakak harap kalian tidak melakukan hal aneh atau semacamnya. Ucap Kak Maria mulai menasihati kami sembari mengecek isi tasnya. Iya, Kak. Sahut kami berdua kompak. Lantas, kami pun masuk sampai rumah paling akhir, yakni rumah kelima dari gang PDAM nomor 2. Hingga tiba-tiba muncul sejenis portal hitam legam dan kami pun masuk ke dalamnya. Ini di mana ya? Apa kita sudah mati? Tanyaku sembari melihat sekitar, dan sepertinya dunia berubah menjadi dunia hitam putih. Sepertinya setelah kita masuk ke dalam portal tadi, kita pindah ke dunia lain, Li. Anggap saja ini dunia alam gaib. Kata Kak Maria, ia menjelaskan apa yang sedang terjadi. Sepertinya benar, Kak. Ucap Vita. Ia merinding sebab tiba-tiba dia melihat sesosok kepala bergelantungan di sampingnya. Ah, setan! Teriak kami sejadi-jadinya dan berlari tanpa arah. Hingga akhirnya kami memutuskan untuk berhenti sejenak karena sudah tidak lagi dikejar setan kepala tadi. Namun tiba-tiba Kak Maria melihat ada sebuah gubuk yang menurut dia muat untuk kami bertiga. Lantas, kami pun melangkah menuju gubuk tersebut dan mencoba untuk masuk ke dalamnya. Assalamualaikum. Permisi, apa ada orang? Ucap Kak Maria sembari mengetok-ngetok pintu gubuk tersebut. Tidak ada sautan. Namun, tiba-tiba saja pintu itu terbuka terbanting keras seperti ada yang mendobraknya. Astaga! Ujar Vita terkaget. Hampir saja dia terjatuh. Dan untung saja aku segera meraih tangannya. Namun, kengerian dunia gaib itu ternyata tidak berhenti di sini. Sebab setelah kami masuk ke dalam gubuk itu, ternyata gubuk itu adalah rumah hidup yang memakan setiap orang yang memasukinya. Hal itu kami sadari setelah kami terus masuk semakin dalam ke gubuk itu. Kak, dari luar gubuk ini kecil, tapi kok tiba-tiba terasa luas sekali ya? Bau asam lagi di dalamnya.
seperti asam lambung saja. Ucapku pada Kak Maria sembari berbisik-bisik takut membangunkan penghuni gubuk itu. Hingga Bruk, tiba-tiba terdengar ada yang jatuh diiringi bunyi sesuatu yang tidak karuan yang muncul. Kak, bunyi apaan itu? Kok tiba-tiba perutku mual ya? Ucap Vita pada Kak Maria sembari berjalan menuju pintu. Sepertinya ini rumah hidup, Dek. Kita harus segera mencari jalan keluar dari sini. Ujar Kak Maria sembari merangkul Vita. Sementara aku mencoba tegar dan menghalau rasa takut sebab aku adalah laki-laki yang bernama Ali. Betapa tidak, namaku adalah warisan dari Khalifah yang legendaris itu. Lantas, aku pun mencari sebuah korek namun tidak kutemui. Pakai ini. Ujar Kak Maria sembari melempar sebuah korek api dari dalam tasnya dan dia mematahkan sebuah kayu di rumah setan itu. Oke Kak, semoga dengan ini kita bisa terselamatkan. Sautku sambil mencoba menyalakan api suluk. Hingga setelah berkali-kali mencobanya dan dengan bantuan Vita aku kemudian bisa menyalakannya. Kini, rumah setan itu merasakan panas dan kemudian dia memuntahkan kami keluar dengan luka bakar yang ada. Namun kami belum selamat. Sebab setelah keluar dari dalam gubuk itu, kini kami harus berhadapan dengan makhluk gaib lainnya. Gimana ini? Kembali berlindung di dalam rumah setan atau jadi makanan setan dan hantu-hantu lainnya? Ujar Kak Maria. Kini, dia sudah tidak sekuat saat pertama kali kami masuk ke sini. Dan yang dia lakukan hanyalah menjadi mata buat kami. Sudah Kak, tenang saja. Setelah melewati jurang ini, aku yakin kita pasti menemukan celah keluar dari dunia hitam putih ini. Ucapku memapa Kak Maria yang kemudian disusul oleh Vita. Hanya lari dan lari. Selama 1 bulan lebih kami berlari dan hanya berlindung di pohon. Tidur tidak nyenyak, hanya bisa makan rumput. Itu pun kami paksakan demi hidup di sini. Maria, Ali, Vita, di mana kalian? Teriak seseorang dari kejauhan. Vita, bangun. Itu seperti suara bapak dan yang lainnya. Lekas bangun, kita dipanggil bapak. Ucapku sembari meneteskan air mata, karena akhirnya aku bisa mendengar suara bapak lagi. Lantas, kami pun berlari sekuat tenaga ke arah suara itu. Namun anehnya suara itu malah menuju lubang naga yang 1 minggu dulu sempat mengaum. Suara itu dari sana, Li. Ujar Vita tergagap-gagap. Sebab dia merasakan bahaya yang besar jika masuk ke tempat itu lebih dalam. Kita nggak ada pilihan lain. Kita harus segera masuk ke sana. Firasatku mengatakan naga yang ada di dalam itu tidaklah berniat jahat. Tempo hari saat kita beranggapan dia mengaum mau memakan kita, itu sebenarnya kita sudah berburuk sangka. Ujarku, aku berusaha meyakinkan mereka berdua. Iya, aku pun merasakan hal yang sama. Sebab naga itu berwarna tidak seperti makhluk gaib lain yang menyerang kita selama ini. Naga itu seperti pembatas antara dunia ini dan dunia kita.
ujar Kak Maria yang kini berdiri tegak dan mulai melangkah. Singkat cerita, kami pun memasuki lubang naga itu lebih dalam dan lebih dalam lagi. Awalnya naga itu hendak menerkam kami, namun kami berhasil menghindarinya dan kami teruskan perjalanan kami di dalam gua tersebut sampai akhirnya kami berhasil menembus dunia hitam putih itu. Namun, aku lupa selanjutnya, karena sepertinya kami tiba-tiba pingsan dan diselamatkan Bapak serta warga Gang PDAM. Singkat cerita, kurang lebih 3 hari tepat hari Senin pukul 8 pagi, kami terbangun. Akhirnya kalian bangun juga, ucap ibu pada kami sembari merangkul kami bertiga. Mulai saat itu, cerita horor Gang PDAM nomor 2 akan menjadi rahasia bagi kami bertiga.